Kecepatan dan kategorisasi angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. Krosa, topan Jepang nomor 9, terletak 261 km di barat Laut Tinian, dan telah bergerak ke utara dengan kecepatan 19 km per jam, 10 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 4,6 meter, 15 kaki. Krosa diperkirakan akan terus bergerak ke arah utara selama periode perkiraan 120 jam. Dalam jangka pendek, punggungan subtropis yang terbentuk di sebelah timur akan memicu sedikit variasi pada lintasan yang disebutkan sebelumnya, dengan pergerakan ke arah utara-timur laut selama 2 hari ke depan. Setelah 2 hari berikutnya, krosa akan mendekati bagian barat laut punggungan pengarah yang lebih lemah dan mulai bergerak ke arah utara-barat laut hingga 5 hari berikutnya. Pada saat yang sama, punggungan yang terbentuk yang membentang dari Samudra Pasifik Barat Laut hingga Laut Jepang secara bertahap akan memperlambat pergerakan ke arah utara dalam 5 hari. Terkait intensitas, krosa diperkirakan akan terus menguat selama 3 hari ke depan karena adanya dukungan tingkat atas dari pergerakan ke arah timur palung gelombang pendek, menyediakan mekanisme aliran keluar tingkat atas yang terorganisir dalam lingkungan yang sebagian besar marginal hingga menguntungkan. Dalam 60 jam hingga 3 hari, area siklon yang berputar ke atas akan mulai memperkenalkan udara kering tambahan di sekitar pusaran pusat, yang membatasi perkembangan siklon tropis lebih lanjut. Selama jangka waktu perakiraan setelah 3 hari, arah angin kencang dari barat daya ke timur laut di dekat krosa akan membantu dalam fase melemahnya angin secara perlahan dan stabil hingga akhir periode perakiraan. Panduan prediksi cuaca numerik, NWP, menunjukkan kesepakatan yang baik selama 3 hari pertama periode perkiraan, dengan beberapa lintasan anomali pada bagian barat dan timur dari cakupan konsensus. NAVGEM mencakup rentang ke arah timur, sementara solusi deterministik UKMET mengarahkan sistem ke arah barat. Dalam 3 hingga 5 hari, mayoritas solusi NWP dalam konsensus selaras. Kecuali pelacakan rata-rata ansambel ECMWF di sepanjang ujung barat hingga akhir periode perakiraan dengan indikasi bifurkasi solusi lintasan pada 5 hari, yang menyebabkan rendahnya keyakinan dalam 3 hingga 5 hari, perakiraan lintasan JTWC selaras erat dengan lintasan konsensus JTWC. Karena lintasan keseluruhan telah bergerak sedikit ke arah timur setelah 3 hari berjam-jam selama 6 jam terakhir. Terkait intensitas, terdapat pula kesepakatan yang baik bahwa intensifikasi yang stabil hingga 110 km per jam, 60 knot, diperkirakan akan terjadi hingga 3 hari ke depan. Saat ini hanya terdapat satu anomali, KOMTC, yang menunjukkan intensitas maksimum 130 km per jam, 70 knot, dalam 3 hari. Setelah 3 hari, semua solusi intensitas menunjukkan fase melemah secara bertahap hingga akhir perakiraan. Meskipun ramalan intensitas JTWC selaras erat dengan konsensus, keyakinan rendah dalam 3-5 hari disebabkan oleh bifurkasi yang teramati pada tahap akhir solusi model ramalan lintasan. Peringatan nomor 4. Informasi yang disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, JTWC.